Untuk video yang ketiga ini kita akan membahas perubahan pada nilai kanan dari suatu kendala. Oke. Untuk perubahan pada nilai kanan suatu kendala, kita lihat lagi masalah program linear yang diberikan sebelumnya. Dengan fungsi tujuannya adalah memaksimumkan dan terdapat 3 kendala. Nah, masalah program linear tersebut kita harus merubahnya ke dalam bentuk baku atau bentuk kanoniknya. Nah, perubahan nilai kanan ya, berarti nilai kanan adalah yang ini ya. Oke, nah perubahan ini terjadi karena sumber daya bisa bertambah atau berkurang. Oke. Jadi jelas ya, persoalan kita sebelumnya fungsi tujuannya memaksimumkan dengan terdapat nilai kendala ada 1, 2, dan 3. Dari masalah program linear tersebut kita ubah ke dalam bentuk baku. Saya harap kalian masih ingat. Nah, untuk nilai kanannya ini nanti akan terjadi perubahan. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya sumber daya ini bisa bertambah atau berkurang. Oke, nah mengingat kembali ya, untuk rumusan dari tableau optimalnya atau nih terlihat ya. Nah, kemudian untuk tableau optimal dari persoalan program linear sebelumnya. Nah, di sini diandaikan ruas sisi kanan kendala 2 dia meningkat dari 20 ke 22. Apa yang dapat kita sarankan kepada manajer? Oke, jadi semula kendala di sini adalah 20, kita mau merubahnya atau menggantinya menjadi 22. Oke, nah solusi optimal yang lama dia akan optimal jika B inverse B. Dari mana sih B inverse B? Nah, balik lagi ke tabel yang rumusannya. Nah, ini untuk nilai kanannya. Nilai kanannya bisa diperoleh dari B inverse dikalikan dengan B kecilnya. Ini solusinya optimal jika nilainya bernilai positif atau 0. Jika nilai kanan, nanti misalkan kita sudah menghitung nih nilai kanan yang baru, terdapat nilai negatif, maka kita harus melakukan metode dual simplex untuk menyelesaikannya. Sekali lagi, untuk tableau optimal itu kan kita maunya semuanya adalah positif ya, positif atau 0, karena fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Sehingga kalau misalkan ada nilai yang negatif, untuk nilai kanannya kita akan melakukan metode dual simplex, sehingga nilai kanannya nanti dapat berubah menjadi positif atau 0. Nah, ini adalah untuk B inverse dikalikan B. Kita mencari nilai kanan yang baru ya. B inverse-nya mungkin masih ingat ya di pertemuan sebelumnya, silahkan dicek di catatannya. B kecil ini ya, B kecil dapat dari mana? B kecil kita peroleh dari nilai kanannya. Jadi kalau di persoalan program linear, nah ini B kecilnya ya, 48, 20, dan 8. Untuk 20 ya, karena kan kita mau merubah nih nilai kendala dari 20 ke 22, maka di sini ditambahkan sebuah delta. Sekali lagi kita menambahkan sebuah delta ini tujuannya untuk melihat perubahan yang terjadi pada nilai kendalanya. Nah, silakan kalikan untuk matriks B inverse-nya dengan B kecilnya. Nanti diperoleh ada 24 plus 2 delta, 8 ditambah 2 delta, dan 8 dikurang 0,5 delta. Oke, nah sehingga nanti kita akan memperoleh 3 nilai delta. 3 nilai delta yang pertama adalah deltanya lebih besar sama dengan negatif 12. Yang kedua deltanya lebih besar dari negatif 4.
dan yang ketiga deltanya kurang dari sama dengan 4. Karena ada 3 delta, kita hanya memerlukan satu nilai delta, sehingga kita gambarkanlah di garis bilangan ya. Untuk 4 deltanya kan dia kurang dari sama dengan deltanya kurang dari sama dengan 4, delta lebih besar sama dengan min 4, dan yang ketiga deltanya lebih besar sama dengan negatif 12. Nah, setelah kita gambarkan di garis bilangan, kita ambillah irisan dari ketiga delta tersebut, sehingga diperoleh nilai deltanya di antara negatif 4 sampai dengan 4. Nah, kembali lagi, hasil delta yang sudah kita peroleh ya, ini adalah deltanya dari negatif 4 sampai 4. Delta ini apa? Tadi adalah delta perubahan terhadap B yang baru dikurangi dengan B yang lama. Nah, kita lihat. Oke, kita lakukan perubahan sehingga diperoleh untuk B lama dikurang 4 dan juga 4 ditambah dengan B lama. Nah, sehingga untuk B baru adalah berkisar di antara 16 sampai 24. Jadi untuk nilai B yang baru, jika dia berkisaran ya, B barunya adalah di 16 sampai dengan 24, maka solusi basis saat ini dia akan tetap optimal. Nah, tetapi harga Z-nya juga pasti akan berubah. Jadi ada perubahan Z. Solusi basisnya optimal dan nilai Z-nya juga pasti akan berubah karena ada perubahan nilai dari nilai kanannya. Oke, nah ini tadi kita kan menggunakan nilai delta ya. Sekarang bagaimana kalau kita sudah menggantinya dengan 22? Kita kalikan B inverse-nya dengan B. Oke, nah untuk nilai Z-nya ya, atau fungsi tujuannya, nah ini dia berubah ya menjadi 300. Oke, sehingga tablonya dia akan berubah, perubahan terhadap nilai kanan ya, nilai kanannya juga akan berubah ya. Oke, nah ini menghasilkan nilai kanan yang baru. Oke, diisikan, kemudian untuk nilai maksimumnya juga akan berubah. Nah, itu. Jadi sesuai ya dengan prediksi kita bahwa kalau B barunya berada di interval 16 sampai 24, solusinya tetap optimal. Ini terlihat ya, tidak ada yang negatif pada tablo optimalnya. Nah, perubahan Z-nya pasti akan berubah, jelas. Nih, nilai Z-nya dia berubah dari 280 menjadi 300. Nah, apa yang terjadi jika kita mengambil nilai B baru untuk kendala 2 di luar dari 16 sampai 24? Nah, ini berarti kemungkinan akan mengakibatkan tablonya menjadi tidak optimal dan nilainya pasti akan ada yang negatif. Bagaimana kalau ada yang negatif? Nah, kita selesaikan dengan menggunakan metode dual simplex. Saya rasa mungkin kalian masih ingat ya dengan metode dual simplex. Oke, nah cukup sekian untuk pembahasan terkait perubahan terhadap nilai kanan suatu kendala.